Segala puji hanya milik Allah. Dia mengambil tempat tinggal di dalam diri kita. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di langit. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di gunung. Dia tidak pernah mengabarkan dirinya di luar diri kita. Dia memberikan alamat kepada kita dengan jelas. Aku selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Itu alamat yang Allah berikan kepada kita. Berarti rumah Allah yang sebenarnya tiada lain adalah tubuh kita sendiri. Sering-seringlah berkunjung ke dalam, meniti ke dalam diri, karena semua kebutuhan tentang hidup kita sudah disediakan di sana. Sumber kedamaian kita sudah disediakan di sana. Sumber keberkahan kita sudah disediakan di sana. Beruntung mereka yang sudah tahu kuncinya, sudah tahu caranya untuk bisa menemukan ruang suci dalam dirinya. Ruang keheningan yang sejati sekaligus ruang keabadian. Karena mereka yang sudah bisa berkunjung ke ruang kesejatian, ruang keabadian, maka dia akan sudah menemukan keabadian itu sendiri. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya. Dia adalah energi tunggal di semesta raya yang meliputi seluruh bentuk, seluruh makhluk, termasuk meliputi diri kita semua. Dia mewujud dalam diri kita sebagai kekuatan yang maha lembut, yang mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita, mengendalikan nafas kita, mengendalikan jantung kita, mengendalikan aliran darah kita, mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita, mengendalikan seluruh organ dalam tubuh kita, dan kita sama sekali tak berdaya seandainya dia tidak bekerja di dalam diri kita. Dengan menyadari nafas kita yang dalam, dengan menyadari detak jantung kita, menyadari kekuatan dia yang ada dalam diri kita, daya semesta yang mengalir dalam tubuh kita, maka kita tidak akan pernah merasakan ilusi keterpisahan dengan dia. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya kajian kita hari ini membawa pencerahan baru, pengetahuan baru, kesadaran baru, sehingga hidup kita jauh lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa ditolak dalam hidup ini. Karena perjalanan hidup itu persis seperti perjalanan nafas kita. Nafas itu datang kepada kita. Dan saat kita masih diizinkan untuk hidup, kehadiran nafas itu tidak bisa kita tolak. Selama kita masih diperankan sebagai kepanjangan tangan Allah dalam kehidupan ini, selama itu pula tugas kita cuma membiarkan diri kita dipakai oleh dirinya. Ada nggak yang bisa menolak nafas? Nggak bisa. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa nafas harus masuk kalau izinnya sudah tidak ada. Makanya setiap sholat kita diajarkan satu doa, entah disadari atau tidak. Doa itu bagi saya sangat luar biasa, menenangkan. Allahumma la mani'a lima a'toita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala radha lima qadaita, wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Sering baca doa itu? Hafal nggak doa itu?
Ya kalau nggak hafal pasti nggak pernah baca ya. Bagi saya doa itu adalah doa kesadaran. Saya dari kecil kalau diajarkan doa sama orang tua pasti saya nanya, ini esensi doanya apa? Maka saya tidak pernah melepaskan doa itu. Karena di balik doa itu ada kata-kata yang indah. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, aku tidak bisa menolaknya. Dan jika Engkau tidak menghendaki, aku juga tidak bisa memaksanya. Wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu, tugasku adalah mengalir bersamamu. Mengalir itu berarti tidak memaksa. Makanya hidup itu mengalir, tersenyum, terima apa adanya. Persis seperti kita mengalirkan nafas. Sekali lagi saya mau nanya, sekarang Bapak Ibu sedang bernafas? Nafas. Nafas itu masuk dari ruang kosong, mengisi kekosongan, dan kembali ke ruang kosong, itu aja. Dari ruang kosong ini, ruang energi, dia membawa energi ke dalam. Dan yang dibawa ke dalam itu bukan sekedar oksigen. Jauh melampaui itu. Karena orang sering melihat dan terjebak di aspek luar. Seolah-olah napas itu oksigen. Kalau napas oksigen ya setiap orang bisa pakai ventilator dong. Dan gak mati-mati harusnya. Walaupun ventilatornya tetap ada, kalau izin hidupnya sudah tidak ada, tetap aja kan nggak bisa hidup terus. Ulangi saya tanya, ada nggak yang bisa menolak nafas? Nggak ada. Nah, begitu nafas masuk, bisa nggak nafas ditahan lama-lama? Nggak bisa. Jadi itu simbolik sebetulnya. Yang datang, izinkan beberapa saat tinggal, dan setelah itu lepaskan. Izinkan pergi lagi. Hidup begitu. Coba ya, orang yang ingin menjabat di posisi tertentu lama, susah kan? Jabatan itu datang tapi dia ikat lama-lama. Persis seperti orang ingin mengikat napasnya lama-lama. Gak kuat. Coba sekarang kita praktekkan ya. Coba pejamkan matanya sejenak. Yang di rumah boleh ikutan. Ya, biarkan dulu napas alami, datang, tinggal, pergi, datang, tinggal, pergi. Hadirlah sepenuhnya di sini saat ini sekarang. Lalu ketika kita menyadari nafas, ternyata pikiran kita juga langsung istirahat. Sesekali izinkan pikiran ini yang suka loncat ke masa depan dan masa lalu istirahat sesaat. Di balik napas itulah keheningan tinggal. Keheningan tidak tinggal di tempat yang jauh. Keheningan tidak tinggal di laut, keheningan tidak tinggal di gunung. Keheningan itu ya tempatnya di balik napasmu itu. Ketika kita menyadari kehadiran nafas, maka otomatis pikiran kita menjadi istirahat. Rasakan rasa yang jauh melampaui segalanya. Rasa kedamaian, rasa sejati yang sesungguhnya. Bahkan di situ juga ada rasa keabadian. Sering-sering tinggal di tempat itu, kita menjadi sangat damai. Terasa bukan? Oke. Sekarang cobalah tarik nafas perlahan. Tarik lewat hidung. Tahan. Udah nggak kuat ya? Udah, lepaskan sedikit-sedikit. Oke, buka matanya, lihat saya semuanya. Tadi ada yang bisa nahan napas? Saya, udah mulai ada batuk-batuk tuh, indikator sama saya berarti udah harus dilepaskan.
Kalau saya teruskan 5 menit, 10 menit, tahan napas bisa nggak? Nggak bisa. Apa isyaratnya? Apapun yang datang, nikmati sejenak, setelah itu lepaskan. Itu aja. Bisa nggak belajar dari napas? Nah, berarti napas itu pertanda kita masih hidup. Nah, sepanjang kita masih hidup, apapun yang datang, izinkan. Jangan ditolak seperti napas masuk. Nah, ketika sudah masuk, nikmati aja ala kadarnya. Jangan melekat. Kan buktinya tadi tidak bisa napas panjang, udah mulai batuk-batuk. Betul apa tidak? Jadi semua yang datang, nikmati, setelah itu izinkan pergi. Gitu nggak hidup Bapak Ibu selama ini? Ya? Yang belum datang dipaksa untuk datang, setelah datang diikat habis-habisan, betul nggak? Betul nggak? Dan takut kehilangan yang sudah datang, betul nggak? Ya. Dulu Bapak Ibu datang ke dunia sendiri atau berpasangan? Sudah ada suaminya kali? Belum. Tetapi kemudian datang kan? Datang. Akan pergi enggak? Iya. Kita hanya diizinkan untuk bersama beberapa saat saja. Dan pada akhirnya akan pergi kan? Itu. Ada enggak di sini yang sakit ketika ditinggalkan napas? Ada enggak? Napas masuk, senang ya. Napas tinggal, alhamdulillah. Napas pergi, disesali gitu? Kan enggak, nanti juga masuk lagi. Hidup ya seperti itu. Kalau ada yang pergi dari kita dalam hidup, ya sudah kata Allah, udah selesai. Nanti akan dihadirkan yang baru lagi. Hidup itu kan perubahan, ya toh? Jangan pengen yang lama terus. Sama, kita juga punya ilmu begitu. Dulu kita punya ilmu nggak berguna, ya udah nggak apa-apa. Tinggal beberapa saat setelah diuji, dialami, oh ternyata ilmu saya nggak ada gunanya ya. Udah izinkan pergi, biarkan datang ilmu baru. Bapak Ibu saya mau nanya, napas yang Bapak Ibu hirup hari ini sama nggak dengan napas yang dihirup kemarin? Tidak. Kalau begitu hari ini hidup kita baru nggak? Energi kita baru nggak? Baru. Berarti pengalaman hidupnya harus baru. Ini belajar agama dari dulu gitu aja. Tinggal di zona nyaman. Ada yang baru ditolak. Betul nggak? Padahal yang lama juga nggak ada gunanya. Betul apa tidak? Nah ini ya, kita ini hidup terus baru, napasnya baru, tapi kesadaran nggak baru. Pikirannya masih pikiran yang kemarin, perasaan masih perasaan yang kemarin. Maka hidupnya gitu-gitu aja. Tidak ada inovasi dalam hidupnya. Masalah aja masih yang kemarin. Itu masalah ya. Kan ada orang yang masalahnya itu aja. Ya. Masalah aja nggak kreatif. Nggak ada gitu masalah baru. Betul nggak? Lebih kreatif lagi, lebih menantang lagi. Masalahnya masih yang kemarin-kemarin aja. Maka hari ini saya akan mengajak kita, yuk kita sekarang meniti ke dalam diri untuk menemukan tempat perlindungan sejati yang abadi di dalam diri. Jadi hari ini ya, saya akan membawa para sahabat semua untuk menemukan satu tempat perlindungan. Dan tempat itu adalah tempat perlindungan yang sejati sekaligus abadi dan adanya di dalam diri. Ya, dan kita akan melakukan perjalanan ke dalam. Sudah siap? Oke. Jangan heran ya, setelah berjalan ke dalam nanti ya, kita akan menemukan hal-hal baru. Ya, memang begitu. Kan napas kita baru, hari kita baru. Walaupun namanya hari ini Rabu, Rabu yang sekarang bukan Rabu yang kemarin loh. Sel-sel tubuh kita yang hari ini
Itu bukan sel-sel tubuh kita yang kemarin. Sel-sel tubuh kita yang hari ini sudah mengalami regenerasi sel. Dan kita selalu mengalami kelahiran baru, kelahiran baru, kelahiran baru. Oleh karena itu, jangan takut untuk berubah. Karena hidup adalah perubahan. Oke? Oke, ya. Agak santai sedikit ya kajiannya supaya bisa masuk ya. Kalau bisa setelah kajian ini semua kesurupan. Kesurupan dengan ilmu. Ya. Jadi kesurupan itu nyurup ilmunya itu. Jadi jangan ya dengar dari kanan keluar dari kiri, itu namanya nggak kesurupan. Makanya hasil pengajian itu ya kesurupan. Ya. Jadi setelah pengajian itu ada yang berubah, itu berarti sudah kesurupan. Ya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, dunia ini sekarang ini, yang saya maksud dunia luar ya, itu sudah sangat gelap gulita. Nah, kita mau tinggal terus di kegelapan ini, gak mau masuk itu ke dalam, karena di dalam itu ada tempat yang jauh lebih terang daripada yang di luar. Kenapa saya gambarkan dunia ini sudah gelap gulita? Coba kita perhatikan. Fitnah semakin merajalela. Betul nggak? Bahkan orang memfitnah orang lain itu menganggap itu sebagai hal yang biasa. Fitnah itu kan sebetulnya kita menceritakan sesuatu pada orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Bahkan kita menghakimi, menuduh seolah-olah orang lain seperti yang diberitakan, padahal kita juga tidak tahu. Itu sudah kategori fitnah loh. Yang ujungnya itu menghancurkan nama baik orang, reputasi orang gitu. Dan lucunya kita ini terkadang gampang sekali untuk mengikuti arus informasi walaupun di situ tidak ada kebenaran. Sudah banyak yang kayak gitu? Banyak atau banyak sekali? Sekarang ini setan itu tidak perlu bersusah payah menggoda manusia. Saya melihat tugas setan itu makin ringan. Karena manusia sendiri sudah mengambil alih tugas setan. Dulu masih ingat ya, zamannya para sunan, para wali, para rasul gitu. Bagaimana setan bekerja keras untuk menggoda seseorang. Dulu itu. Dan tugas setan itu berat sekali waktu itu. Saya mau bayangkan betapa beratnya tugas mereka itu. Harus menggunakan strategi, harus menggunakan metode, cara-cara yang canggih supaya tergoda. Sekarang tuh setan itu malah pada istirahat. Pada tidur di sofa, istirahat. Dan tugas mereka itu udah ringan. Kenapa? Ternyata setan ini pinter. Karena tugas-tugas berat mereka itu sudah diambil alih oleh manusia. Bahkan manusia sudah menjadi, nah itu. Ini adalah bukti bahwa semesta ini sudah begitu gelap gulita. Saya dapat berita yang mengejutkan. Ada orang pulang umroh, disogok 60 miliar, mau. Dan mengorbankan kehormatannya. Saya masih ingat kata-kata Immanuel Kant. Pernah dengar gak Immanuel Kant? Gak pernah dengar? Ya, saya tahu bacaan kalian apa. Yang jelas Immanuel Kant itu bukan tukang gosip lah gitu. Biasanya kalau tukang gosip yang dikenal itu nama-nama penggosip biasanya. Immanuel Kant ini seorang filosof. Seorang yang sudah mencapai kesadaran dan kebijaksanaan. Ada kata-kata beliau yang masuk gitu sampai saya kesurupan dengan kata-katanya. Kata-katanya indah sekali. Beliau mengatakan begini, kehormatan seseorang terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti
prinsip moralnya sendiri. Kesurupan nggak Bapak Ibu dengar kata-kata itu? Ulangi ya, ulangi. Kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan orang itu untuk menuruti prinsip moralnya sendiri. Jadi seseorang yang jatuh kehormatannya itu karena dia tidak menuruti prinsip moralnya. Tidak mungkin ada orang mau melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya tidak diingatkan dari dalam. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang mau korupsi tidak diingatkan dari dalam. Sudah ada yang mengingatkan sebetulnya. Kamu jangan korupsi, sudah. Cuman dia tidak menuruti prinsip moralnya sendiri. Nah, prinsip moral itu adalah nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap orang. Dan itu adalah Tuhan, kekuatan positif yang berbicara, yang kemudian dalam bahasa Immanuel Kant disebut prinsip moral. Bahasa lainnya adalah hati nurani, bahasa lainnya adalah kebenaran, bahasa lainnya adalah sidik, amanah, fatonah, balago, itu bahasa lainnya. Karena dalam diri kita itu ada Rasul yang hidup, ada Rasul yang membimbing. Dan kalau kita menuruti Rasul yang hidup dalam diri kita, itu prinsip moralnya dituruti, kita tidak akan jatuh kehormatannya. Jadi kehormatan seseorang itu terletak pada kemampuan dia untuk menuruti prinsip moralnya. Semua orang yang jatuh kehormatannya karena dia tidak mau menuruti prinsip moral yang ada dalam dirinya. Saya bingung ya, kalau orang habis dari masjid kemudian mencaci maki orang lain. Saya bingung itu terus terang. Saya bingung sebulan penuh ya, sudah menahan diri, tidak makan tidak minum, katanya sudah puasa, begitu hari raya berantem gitu. Saya bingung itu. Sama bingungnya ketika ada ya seseorang yang baru pulang umroh disogok 60 miliar, mau aja dan jatuh kehormatannya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, saya yakin semua yang ada di tempat ini pernah mengalami kejatuhan kehormatan. Saya yakin itu. Gak mau saya tanya satu-satu, dari ujung sana sampai ujung sini saya tahu. Gara-gara apa itu? Gara-gara kita tidak mau menuruti prinsip moral yang ada dalam diri kita sendiri. Padahal itu hidup. Itu sangat keras suaranya mengingatkan kita. Cuman kita tidak mau menurutinya. Jadi mau nggak Bapak Ibu hidupnya terhormat? Gimana caranya? Ya turuti prinsip moral yang ada dalam diri kita. Itu aja cukup. Tidak usah baca itu, baca ini, nggak usah. Nggak usah belajar itu, belajar ini, nggak usah. Nggak usah nyantri di sana, nyantri di sini puluhan tahun, nggak usah. Nyantri yang sebenarnya itu adalah mendengar suara kebenaran dalam diri. Dan nyantri yang sebenarnya itu adalah setiap saat, setiap ruang dan waktu. Itu nyantri yang sebenarnya. Nyantri itu kan belajar bahasa asing, bukan belajar bahasa Arab. Bukan. Nyantri itu belajar kesadaran. Dan kesadaran itu ada di sini. Di keheningan batin kita yang terdalam, di puncak kesadaran, di sidratil muntaha, di tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata mayagza. Di tempat itulah para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru-guru suci bertemu dengan jati dirinya. Di tempat itu mereka pulang pada jati dirinya. Di tempat itu mereka kembali pada fitrah awalnya. Kembali ke situ. Pulang ke situ. Kita akan mendengarkan suara itu jelas. Dan kalau kita mendengarkan suara itu jelas dan kita turuti suara itu, selamat hidup kita. Dulu orang malu berbuat dosa, sekarang malah bangga menampilkannya. Mencuri hak orang lain malah melambaikan tangan.
Di negara-negara yang beradab, baru dituduh, dicurigai mengambil hak orang, itu sudah tidak bisa lagi keluar dari rumah dan bunuh diri demi kehormatan, melambaikan tangan, bahkan mengundang semua media supaya mengabadikannya. Gelap nggak dunia ini? Mari kita bicara fakta-fakta ini dulu. Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku, sabar adalah teman dekatku, zikir adalah saudaraku, dan sholat adalah hiburanku." Nabi Muhammad mengajarkan sholat itu hiburan loh. Sholat bulan dalam dimensi yang terjebak oleh ruang dan waktu. Kalau menurut Quran, sholat itu sepanjang waktu. Walladzina hum ala sholawatihim daimun. Sholat yang sholawat, sholat yang terhubung setiap saat, tidak dibatasi oleh waktu. Dan sholat yang 5 waktu, berarti cuma 5 waktu. Harusnya sholat itu sepanjang waktu. Daim sholatnya. Orang yang sholat 5 waktu, dia melakukan maksiat, jelas bukan ketika sedang sholat. Di antara waktu sholat, duhur sholat, asar sholat, di antara situ dia melakukan maksiat. Berarti nggak sholat dia. Kalau sholat sepanjang waktu, tidak ada jeda, tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk tidak sholat. Sholat yang semacam apa? Sudah melampaui semua gerakan. Tetapi di situ mengalami kemanunggalan, keterhubungan, merasa tidak terpisah dengan Dia sang pemilik semesta raya. Terjaga selalu di situ. Itu harusnya sholat yang dilakukan. Bersama orang lain sholat, sendiri sholat. Karena dia sudah terhubung dengan sumbernya kehidupan, sumber energi semesta, sumber kedamaian, sumber kesejatian, sumber keabadian. Dia tidak berkhianat kepada Tuhannya. Tidak ada ruang dan waktu untuk selingkuh kepada Allahnya sendiri. Karena ketika dia selingkuh pada Tuhannya, dia sudah mengkhianati jiwanya sendiri. Dia sudah mengotori jiwanya sendiri. Dan dia sendiri mungkin tidak merasa terhormat lagi di hadapan Tuhan karena dia sudah mengotorinya. Sudah begitu nggak sholat kita? Jadi hiburannya orang-orang yang sadar adalah menyatu, bermanunggal dengan sumber yang maha menghibur. Sumbernya sukacita, sumbernya cinta, sumber keberkahan, sumber kedamaian.